Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di bab sholat. Terakhir kemarin kita bicara tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Tentu saja terkait dengan pertemuan yang sebelumnya ada juga pembahasan tentang sholat fardu itu apa saja. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan yang lalu kita sudah mengkaji bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Yang meninggalkan karena sengaja dan yang meninggalkan karena uzur syar'i. Tentu bagi yang meninggalkan karena uzur syar'i, uzur tertentu, bisa diganti di luar waktunya. Tapi bagi yang meninggalkan karena sengaja, karena penuh kesadaran, yang pertama diperselisihkan adalah tentang statusnya. Sebagian ulama berpendapat statusnya sudah keluar dari Islam. Tentu saja berdasarkan dalil-dalil sudah kita bahas. Tapi jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, Abu Hanifah itu berpendapat tidak sampai keluar dari Islam tapi fasik, gitu ya. Tentu saja tidak hanya berhenti di fasik, ada kewajiban untuk mengingatkan orang tersebut supaya bertaubat. Bahkan kalau sudah diingatkan tidak bertaubat juga, maka dalam sebuah wilayah hukum tertentu, Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat boleh diberi hukuman sampai bahkan hukuman mati. Meskipun Abu Hanifah berpendapat tidak perlu hukuman, tidak perlu sampai hukuman mati. Ya, hukumannya bisa dengan hukuman tahdzir, hukuman fisik yang lain gitu. Nah, karena itu bisa disimpulkan sholat itu, khususnya yang fardu yang akan kita bahas nanti, wajib bagi orang Islam akil dan baligh, gitu ya. Akil itu sudah mumayyiz, ya. Jadi akil itu dewasa secara pemikiran, baligh itu dewasa secara biologis. Ada dua. Enten sing wong secara biologis itu sudah dewasa, wonge awake gede, tapi secara pemikiran itu ya gak patik jangkep gitu misalnya, maka tidak menjadi kewajiban. Atau sebaliknya, ada sebaliknya, secara pemikiran sudah dewasa
anak umur 10 tahun itu bisa secara pemikiran dewasa bisa, tapi belum balik, belum dewasa secara biologis. Maka dua-duanya harus terpenuhi, muslim, akil, balik. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalathin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Hadis riwayat Ahmad dan ashabus sunan. Jadi diangkat pena itu maksudnya catatan amal itu tidak ditulis bagi 3 kelompok orang. Satu, yang sedang tidur sampai dia bangun. Wong turu niku mboten saged dihukumi sesuatu gitu ya. Yang kedua adalah anak kecil hingga dia sudah ihtilam, sudah balik secara biologis. Dan yang ketiga adalah orang yang hilang ingatan sampai dia kembali bisa berpikir normal. Meskipun demikian, khususnya bagi anak-anak, sholatus sobi wasobiyu wa ingkanati sholatu ghaira wajibatin alaihi illa annahu yambaghi li walihi ayya'murahu biha idza balagha 7 sinin wa yadribuhu ala tarkiha idza balagha 10 liyatamarrana 'alaiha wa ya'tadaha ba'dal bulugh. Anak kecil meskipun belum balik dan belum punya kewajiban untuk sholat yang fardu, tapi walinya, orang tuanya memiliki kewajiban untuk memerintahkan anak tersebut sholat. Kapan? Khususnya ketika sudah usia 7 tahun. Bahkan anak yang usianya sudah 10 tahun kok tidak mau sholat, meninggalkan sholat, boleh orang tua itu memukulnya. Cuma nek zaman sakniki niku jarene ngepuk arek niku kok iso masalah gitu ya. Ya nanti dilihat mukulnya seperti apa gitu ya. Kita itu semakin dewasa semakin gak dipukul gitu. Sing cilik dipukuli gitu ya. Nanti umur 10 tahun wayahe kate SMP diumbar kan rada kuali gitu ya. Rada kuali. Nek cilik-cilik nemen aja digepuki. Ya. Nek kira-kira umur 10 iku digepuk rada pantes gitu loh. Iso nahan awake iku. Supaya apa? Supaya terlatih dan terbiasa ketika dia balik. Hadisnya sangat populer. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati idza balaghu 7 wadribuhum 'alaiha idza balaghu 10 wa farriqu bainahum fil madaji'i. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau sudah usia 7 tahun. Jadi perintah, kalau sebelum 7 tahun digandeng, diajak gitu ya. Nek wis 7 tahun perintah. Nek perintah itu berarti sudah agak keras gitu ya. Dan 10 tahun kalau dia tinggalkan, pukullah dia. Dan kalau sudah 10 tahun, farriqu bainahum fil madaji'i, pisau nek nggone turu. Nek wis 10 tahun nggone turune dhewe. Nah, begitu sudah dibiasakan. Baik, itu secara umum kesimpulan dari yang kita bahas kemarin. Sekarang kita bahas tentang sholat fardu. Jumlah sholat fardu itu berapa? Waktu-waktunya kapan saja. Yang pertama tentang jumlah sholat fardu kita ketahui adadul faraidi al faraidul lati faradaha Allah taala fil yaumi wal lailati khamsun. Jadi sholat fardu yang sudah diwajibkan oleh Allah itu 5. Tapi kita itu kalau ketemu kelompok-kelompok itu macam-macam. Wonten sing sholat fardu iku mek 3 niku wonten.
Nggih. Biyen enten jenenge napa biyen niku? Ahmadiyah gitu. Ya. Ada yang ingkarus sunnah. Yang terakhir itu kalau tidak salah Ahmad Musodik itu apa biyen jenenge? Itu sampai berdalil dalam Al-Qur'an ndak ada salat 5 waktu. Nggih, dalam Al-Qur'an ndak ada memang. Dalam Al-Qur'an itu hanya ada sholat malam. Ya memang asalnya sholat sebelum sholat fardu itu sholat malam. Ya. Di antara surat yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Muzammil. Ya. Surat Al-Muzammil. Bunyinya seperti apa surat Al-Muzammil itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini yang terkait dengan sholat sampai ayat 4 ini. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit malam. Iya, sing akeh digawe sholat. Awalnya demikian. Nisfahu, kalau nggak iso sebagian besar ya setengahnya. Setengah malam. Awingkus minhu qalila, nek gak iso setengah malam ya dikurangi lagi boleh begitu. Auzid alaihi, atau ditambahi. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini dalilnya sholat sebelum sholat fardu. Sebelum ada sholat fardu yang 5 waktu, ya inilah sholat itu. Nanti kita ketemu lagi bahwa sholat malam itu memang wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi umatnya di awal-awalnya itu. Awal-awalnya kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Isra, ya. Surah Bani Israil. Coba kita lihat di dalam surah Bani Israil ayat 79. Ayat 79. 78 79. 78 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 78, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Tegakkan, dirikan sholat pada saat lidulukis syamsi. Napa artine? Ayat 78 Surat Al-Isra, Bani Israil, ayat 78. Nek damel HP niku enake ringkes. Tapi gak enake nek gak biasa. Geser-geser terus gak teko-teko golek ini. Loh, sampean gak melok ngajine biyen ya berarti. Kalau dibawa ke kamar mandi dimatikan aja, maksudnya di apa ya? Dipencet gini kan sudah mati, selesai itu ya. Nah, gitu. Kalau mau nyontoh Nabi seperti apa namanya? Cincinnya Nabi yang ada tulisan Allah ditaruh di luar. HP sampean ke toilet umum taruh di luar, gitu ya. Oke. Ayat 78 dan 79. Apa 78 artinya? Nggih. Oke. Jadi perintah sholatnya kapan? Setelah tergelincir matahari. Ya zuhur itu tergelincir matahari kan waktu zuhur. Sampai gelapnya malam gitu. Serta ketika sholat subuh. Ada lagi yang menunjukkan bahwa sholat itu cuma ada di dua waktu di dalam surat Hud, surat ke berapa ini? Surat Hud surat ke-11 ayat 114. Jadi awal perintah sholat itu ya surat Al-Muzammil itu bengi tok. Mari ngono tambah awan, tambah siang. Ya. Sholat itu kata Rasulullah SAW asalnya adalah masna, 2 rakaat, selesai. Awan 2 rakaat, bengi 2 rakaat. Nah, misalnya. Nah, baru nanti setelah Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu tahun ke-11 kenabian. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu belakangan dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada permulaannya. Dalam surah Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Tegakkan sholat pada 2 tepi siang ya, dan pada waktu malam hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu asal mulanya. Meskipun nanti ayat 114 dari surat Hud itu ada sababun nuzulnya juga. Ya, terkait dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh sahabat. Baik, kita lanjutkan dulu. Sehari semalam diwajibkan oleh Allah sholat itu adalah khamsun, ada 5. Dari Ibnu Mihyaris anna rajulan min Bani Kinanah yud'a al-Mukhdaji atau al-Mukhdiji sami'a rajulan bisyami yud'a Aba Muhammad yaqul al-witru wajibun.
Pernah ada orang yang mengatakan bahwa pada masa sahabat ini, pada masa tabi'i ini, ada orang yang mengatakan bahwa sholat witir itu wajib. Farahtu ila Ubadah bin Somit. Akhirnya Al-Mukhdiji atau Al-Mukhdaji itu datang ke sahabat Ubadah bin Somit. Disampaikan mau ono wong sing muni salat witir itu wajib. Faqala Ubadah kadzaba Abu Muhammad. Namanya yang ngomong begitu Abu Muhammad. Abu Muhammad itu goro, gak bener ngomongnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Ada 5 salat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Siapa yang menjalankan 5 salat tersebut, tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, apalagi meremehkan kewajiban salat tersebut, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah perjanjian. Janjinya Allah, dia akan dimasukkan surga. Tapi siapa yang tidak melaksanakannya, falaisa lahu 'indallahi ahdun, maka tidak ada janji Allah untuk orang tersebut. Insya'a azzabahu, sesuai yang dikehendaki Allah sudah dinyatakan oleh Allah, ya, bisa disiksa sesuai yang sudah dijanjikan. Wa insya'a ghafarahu, meskipun bisa juga Allah mengampuni. Nah, begitu ya. Dan ini juga menjadi dalil kemarin itu kenapa orang meninggalkan sholat tidak sampai dihukumi kafir, gitu ya. Tidak sampai dihukumi kafir, tapi muni ngene iku kudu ronggone kan gitu nggih. Wong males salat diwacakno hadis iki ya kira-kira tambah enak, tambahan wis kadek salat-salatan wis gitu. Ini hanya untuk menjadi bahan diskusi kita supaya kita tahu mengkafirkan orang itu tidak mudah. Ngono tok ae. Ya, jangan gampang mengkafirkan orang, itu saja, meskipun barangkali meninggalkan sholat. Nanti kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Mungkin saiki wonge gak sholat kok kari-karine moro sholat, sing awal-awale rajin jamaah mari ngono kok di penghujung hidup kok malah tinggalkan sholat. Itu ada yang kayak gitu itu. Jadi hadis ini hanya kita pakai bahan untuk mendiskusikan supaya kita tidak mudah untuk menghukumi kafir kepada seseorang. Nah iki akeh diwaca, apa maneh dipek mburine tok. Wong sing gak salat iku iso disepuro, iso dilebokno neraka. Iku nek dipek ngonone tok wah sorong. Sing males-males tambah gak budal gitu ya. Itu. Tapi dari sini juga bisa diambil kesimpulan, wong sing gak tahu tinggal sholat jelas alamatnya surga, ngoten. Jadi jelas itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini disimpulkan pula bahwa yang fardu itu adalah 5 waktu. Atau ada riwayat yang lain yang redaksinya sedikit berbeda. Man jaa bihinna qad intaqasa minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Ya. Jadi ada yang sholat tapi bolong-bolong karena meremehkan. Itu yang kemudian tadi itu tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksinya 2. Ada yang meninggalkan sama sekali, ada yang tidak meninggalkan tapi bolong-bolong, polane ngeremeno. Nah, itu hilang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Baik. Dalam riwayat yang lain
Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an menceritakan anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira sya'ri faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya minas salawat faqala as-salatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an faqala akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam faqala syahru ramadan illa an tatawwa'a syai'an faqala akhbarani madza faradallahu alayya minaz zakat qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam kulliha faqala walladzi ukrimuka la atatawwa syai'an wa la anqusa mimma faradallahu alayya syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa au dakhala jannah in sadaqa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiada orang tekon dusun ya rambutnya awut-awutan. Rambut awut-awutan itu artinya perjalanan dari jauh. Jadi Madinah waktu itu memang menjadi pusat aktivitas kota gitu loh. Jadi kalau mau tahu informasi baru, ada hal-hal baru, hidup yang lebih tertib itu datang ke Madinah. Kalau disebut A'rabi, bahasa terjemahannya biasanya Arab gunung gitu ya, atau Arab Badui, itu artinya wong desa sing kurang ngerti, yang kurang baca, yang kurang pengetahuan. Itu begitu A'rabi itu maknanya. Jadi ada orang dari dusun datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya tolong diberitahu sholat yang wajib bagi saya itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, sholat 5 waktu kecuali sampean gelem nglakoni sing sunnah. Terus bertanya lagi, kalau puasa yang wajib bagi saya yang mana, yang apa, puasa apa? Puasa Ramadan, kecuali nek sampean gelem sing sunnah. Kalau zakat yang wajib, maka Rasulullah SAW menjelaskan mana saja yang wajib, mana yang sunnah. Dijelaskan semuanya. Setelah itu orang tersebut berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, wallazi akramaka, demi Allah yang sudah memuliakanmu wahai Muhammad, saya tidak mau ngerjakan yang sunnah, wis sing wajib tok ae. Sing wajib tok. Tapi wala angkusu mimma faradallahu alayya syai'an. Sing wajib ndak akan saya longi titik, enggak akan saya kurangi. Maka Rasulullah SAW bersabda, wong iki beruntung kalau memang benar sesuai omongane. Cuma masalahnya salat fardu itu kira-kira iki sing salat fardu iki diterima ta enggak iso jamin. Nah, ngoten masalahnya. Karena itu dalam hadis yang lain nanti ya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi memerintahkan malaikat. Ketika di akhirat nanti akan diperintah malaikat sampean delok wong iki. Ya apa salate? Oh, salate jangkep. Langsung masuk surga. Salate kurang sing niki. Duwe salat sunnah, punya yaiku tambahno sing sunnah. Ah begitu. Untuk jangkepi sing wajib sing kemungkinan ada kurang, mbok kurang khusyuke, mbok kurang macam-macam gitu ya. Sunnah itu fungsinya begitu. Kemudian ibadah-ibadah lain ya diperlakukan begitu. Ya. Posone sing fardu, nah begitu. Oh nggih sampun jangkep. Ana maneh oh niki bolong-bolong. Nah, sik duwe poso sunnah, oh enggak ada, yaiku sik jangkepono. Nah, begitu nanti. Begitu pula ibadah yang lain, zakat gitu ya. Nah, duwe sedekah wong iki, duwe infak wong iki. Nah, kalau zakatnya itu sik gurung jangkep dipenuhi dari itu. Begitu. Itu semua berlaku untuk semua kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Baik. Dari sana kita tahu bahwa sholat fardu itu 5 waktu. Meskipun sekali lagi aliran sing aneh-aneh iku mau ana sing 3 waktu. Kula biyen nate ngetutno sinten? Pak polisi, Pak Atajudin biyen nang pundi jenenge?
nang Jambi biyen niku nginep di rumah seorang polisi. Kula mboten ngerti aliran napa. Selama saya tinggal di sana hampir 2 minggu. Bendina niku gak tau ketok salat. Tapi nek pun dina Kamis waktu maghrib, dina Kamis waktu maghrib niku mlebu kaya musala cilik nang omahe. Ya, sing lanang ya nggawe sarungan, sing wedok ya nggawe ruku salat. Engko sami kira-kira jam 8 bengi gak metu-metu. Apa dirangkep kabeh seminggu kan ngoten ya. Iki ya apa iki salate ngoten. Nggih. Tasih eling. Ambek saiki. Iki. Baik, yang pertama kita ini sholat 5 waktu ono dalile apa enggak? Begitu pertanyaannya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, nek dalile ono, lah pokok 5 waktu itu nyang-nyangan, ngono kan? Ada beberapa pertanyaan di situ. Yang ketiga, nek gawe dalil hadis nyang-nyangan kok gak pantes. Sholat 5 waktu kok ditawar-tawar, gitu ya. Terus pakai apa dalilnya? Ya dalilnya ya sebenarnya sholat ini sejak dari dulu. Ada beberapa pertanyaan kan, gitu ya. Ya dari dulu ya 5 waktu. Ada 3 pertanyaan saya kemudian. Yang pertama, kita bicara dalil. Disitulah kemudian pentingnya kita mengetahui hierarki sumber hukum Islam. Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالرَّسُولِ benar. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah. Ya napa taat Allah niku? Mentaati Allah itu bagaimana? Sing ditaati apa nih? Perintahnya nang ndi? Loh, perintahnya Gusti Allah nang ndi sampean? Al-Qur'an. Jadi satu,
taatlah Allah, maksudnya ikutilah Al-Qur'an. Sing kedua, wa ati'ur rasul, dan taatlah Rasul. Taat Rasul niku ya napa? Mengikuti sunnah Rasul. Begitu. Itu jelas. Dari sana ada hierarkinya. Yang ketiga itu wa ulil amri minkum, dan mereka yang memiliki urusan kalian. Itu diartikan sebagai pemerintah, itu diartikan sebagai ulama. Cuma penggunaannya oleh Allah Subhanahu wa taala juga berbeda. Atiullah itu menggunakan kata atiu. Kepada Rasul menggunakan atiu. Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Mboten enten tawar-menawar. Nah, Rasulullah SAW, saya lanjutkan dulu. Tapi kalau mentaati ulil amri itu gak ono atiu, berarti berbeda kedudukannya, gitu. Kedudukan Rasul itu apa? Kedudukan Rasul tentu saja sesungguhnya menerjemahkan langsung perintah Allah. Karena yang dimaksud Rasul di sini bukan Rasul secara pribadi, tapi Rasul sebagai utusan Allah sebagai Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara dari keinginannya sendiri. Semua yang diucapkan adalah wahyu. Sehingga dari sini kita tahu bahwa mentaati Rasul itu sesungguhnya sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ayat Al-Qur'an itu ada yang dijelaskan secara rinci, secara jelas. Tapi ada yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mutasyabihat. Surah Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, dan seterusnya. Ya, karena itulah kemudian fungsi penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pernah saya bahas ini. Satu adalah untuk menjelaskan Al-Quran, dua adalah untuk menegaskan Al-Quran, tiga adalah menetapkan hukum-hukum yang memang belum secara spesifik pada saat itu diatur di dalam Al-Quran. Itu nanti itu, sehingga selama hadis itu sahih dan hadis Isra Mi'raj itu sahih, maka gak oleh wong takon mosok salat iku nyang-nyangan. Namanya itu menunjukkan proses. Di situ dari proses itu ada hikmah. Ada hikmah. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita coba lihat itu penjelasan tentang, kalau biasa kita sebut Nabi Musa diperintah oleh Allah belajar kepada Nabi Khidir. Nah, kalau mau digugat, mosok Nabi Musa gak dikai langsung apa kok kudu nyang-nyangan karo Nabi Khidir, kan begitu ya. Ya, Nabi Khidir itu kan perwakilannya Allah Subhanahu wa taala.
Kan begitu. Jadi terserah Allah membuat skenarionya seperti apa. Begitu. Skenario itu misalnya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi, kecilnya itu nanti didatangi malaikat, dibelah hatinya, dicuci hatinya. Loh lah pokok adik ngono Gusti Allah kan kun fayakun iso ngono lho. Yang begitu-begitu. Cerita dalam Al-Qur'an juga banyak. Nabi Musa ketika dalam surah Al-Qasas di Sungai Nil, ya, kemudian diarahkan ibunya untuk kemudian bisa menyusui, diatur supaya Asia istrinya Fir'aun itu kok nggak punya anak, terus nemu lah pokok diatur nggak bisa begitu. Yaitu skenarionya supaya kita faham tentang hikmahnya itu. Tapi yang jelas kalau hadisnya sahih selesai begitu, kecuali kalau nggak mau terima hadis. Kalau nggak terima hadis lebih susah. Terus sampai terima opo? Tata cara sholat semua dari hadis. Adakah di Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran betul bunyi tadi itu. Maaf. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di dalam sholat, di dalam Al-Quran itu tata cara sholat yang dijelaskan hanya 3. Saya sering mengatakan, 1 adalah qiyam, ngadeg, 2 adalah ruku', 3 adalah sujud. Udah 3 saja. Cuma nek mboten enten penjelasan Nabi, saya ruku' ya apa? Ojo maca hadis, saya ruku' ya napa? Kata ruku' gak ero no. Ya. Kita tahu berdasarkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi, disampaikan oleh sahabat. Itu fungsinya hadis itu begitu. Kalau nggak mau terima Al-Quran, hadis atau sunnah, ya gak iso lapo-lapo, gak iso diapa-apa no. Kemudian ada pernyataan, lah itu dari nabi-nabi terdahulu ya mesti 5 waktu. Nah ini butuh dalil. Di dalil Nabi terdahulu 5 waktu, no. Justru nggak ada. Tidak ada penjelasan sama sekali. Yang ada bahwa umat terdahulu semuanya sholat nggih leres. Cuma ping piro? Rakaate jumlahe piro? Ya. Sak rakaat iku pirang rukuk, pirang sujud. Enggak ada. Kita tahu 1 rakaat itu 1 rukuk, 2 kali sujud. Itu tahunya dari penjelasan Nabi atau gambaran yang dibuat oleh sahabat, laporan yang dibuat oleh para sahabat tentang sholatnya Nabi. Itu saja. Saya ruku'e sak rakaat ping piro, jumlah rakaate piro ndak ketemu. Gitu. Nah, mari ngono golek teng YouTube salate napa jenenge? Kristen Ortodok. Ketemu sampean. Nek digoleki miripe, ada miripnya. Tapi pertanyaan nih, apa sing iku sing diajarno oleh Allah Subhanahu wa taala sementara apa yang mereka lakukan tidak punya dasar aturan. Jangan-jangan itu tadi sudah dibuat-buat, dirubah-rubah. Wong kita yang dari Nabi dalilnya sama aja iso macam-macam ragamnya. Ini kalau nggak ketemu dalilnya, teko sapa ya teko biyen-biyen, teko sapa teko biyen, malah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa di dalam Islam posisi Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah kemurniannya, meskipun sampai sekarang masih banyak orang yang mempersoalkan, tapi masih bisa dibuktikan kemurniannya. Dan mengapa di dalam Islam kalau bicara hadis iku kudu digoleki sing sahih, supaya apa? Jangan sampai engko ono hadis anyar, ya, hadis anyar itu potensial, ya, gara-gara COVID tadi iso hadis anyar masalah sop iso muncul, begitu, gara-gara napa jenenge agen travel iso muncul hadis anyar, sapa sing ziarah nang wali kiping sakmene podo karo ibadah haji ini iso ae. Soalnya apa? Ibadah haji kan gak iso
Gak iso langsung ngenteni suwe, timbang ngenteni suwe sampean golek ibadah liyane ping bolak-balik engko lak padha. Secara logika bener tapi kok duduk dalil kan ngoten. Itu peluangnya muncul begitu. Justru kalau mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu ada sejak dari dulu, itu nggak ada dalilnya, kecuali kalau ketemu dalam hadis. Yang ada dalilnya dari Nabi misalnya, orang dulu itu bukan hanya sholat fardu tapi juga sholat malam. Nanti ketika kita bahas sholat malam, Rasulullah SAW ini termasuk dabus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad maksudnya dulu. Iya kalau itu, cuma masalahnya pirang rakaat. Nah, kan gitu, nggak pernah ketemu. Nah kita bisa menemukan jumlah rakaat aturannya, bisa menemukan 1 rakaat seperti sholat kusuf itu iso 2 kali ruku gitu ya, dan seterusnya. Itu ya harus ada panduannya dari Nabi Muhammad SAW. Saya kira demikian, bahwa hadis Isra Mi'raj kok nyang-nyangan sholat, itu namanya skenario. Saya bacakan surat Al-Anfal, itu skenario. Surat Al-Anfal ayat 43. Lah iya kok lapo kok di skenario ngono. 43 Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa kali saya sampaikan terakhir ini terkait dengan Covid itu supaya kita nggak terlalu jumawa, nggak terlalu sombong, tapi juga nggak terlalu takut bahwa semua yang terjadi itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sebagian skenario itu dimunculkan ke kita, tapi nek dimunculkan kabeh kira-kira gak lapo-lapo sampean. Wes meneng ae nek ngono gitu. Sebagian skenario dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Dan ingatlah kata Allah ketika Allah menampakkan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, tentang jumlah pasukannya orang-orang Quraisy dari Mekah, jumlah mereka itu sedikit, padahal kenyataannya wakil. Pinten perang Badar itu? Berapa lawan berapa? 300, ada yang mengatakan 316, ada yang mengatakan 309, 300 munsuh 1000. Ya, lawan 1000. Loh, oleh Allah Subhanahu wa taala di skenarionya dimunculkan. Apa skenarionya? Ingatlah ketika Allah memberimu mimpi wahai Muhammad, ayat 43. Memberimu mimpi, mengirim mimpi kepadamu. Kita tahu mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpinya Nabi Ibrahim kongkon beleh wahyu, menyembelih anaknya wahyu. Kalau sudah wahyu dan itu perintah, sudah. Kalau wahyu itu informasi, pasti benarnya. Nah, begitu. Ingatlah Muhammad ketika Allah menampakkan kepadamu dalam tidurmu jumlah orang-orang Quraisy yang berangkat dari Mekah untuk perang melawan Nabi di perang Badar itu sedikit. Kalau ditampakkan banyak, pasti kalian akan ngelokro, cara Jawane. Gentar, ngelokro, wedi, gak wani, mungsret. Wala tanaza'tum fil amri, dan pasti kalian akan saling berselisih. Ono sing muni mosok siji lawan 3 gak wani. Ono sing muni yaiku jenenge bunuh diri. Pasti kalian akan begitu. Padahal sehari sebelumnya kalau kita baca tafsir dan kita baca keterangan hadis tentang ayat ini, Nabi Muhammad SAW itu sudah ikhtiarnya ikhtiar manusia. Ini perintahnya tetap ikhtiar itu di situ. Napa ikhtiare? Kirim mata-mata.
Nabi kirim mata-mata ke sumur Badar. Sayangi nanti kapan-kapan nggawe proyektor, saya tunjukkan, oh ini posisi Badar, ini posisi Madinah, ini posisi Syam, ini posisinya orang Quraisy, berangkatnya teko ndi, waktune piro gitu ya. Nah, kalau belajar sejarah niku kudu ana ero nggone ndi, wonge sapa, niku kudu ero. Nek mboten ngono wis lali kok. Mesti nek belajar sejarah itu begitu. Jadi sehari sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu sudah kirim orang dari Madinah ke Badar, itu jaraknya 150 kilo. Pundi? 150 kilo nih. Mriki pundi? Mriki pundi? Kene Probolinggo. Probolinggo 100. Kene Kraksan. Nah, kira-kira ngono ya. Sementara dari Mekah ke mana tadi? Ke mana? Badar itu jaraknya sekitar 350 kilo. Pundi? Semarang kan? Kira-kira Solo gak sampai, men sampai. Semarang nang Porong 350 kilo. Kok Porong nang Kraksan ya ngono. Sementara ada lagi perjalanan dari Syam. Syam itu Damaskus, ono lor. Wah iki kadung muni mang pundi? Kadung muni Semarang ya. Lor jane ya. Dari Syam. Jadi itu kan ceritane orang Arab itu punya perjalanan. Orang Quraisy itu punya perjalanan dalam surat Al-Quraisy. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatus syita'i was saif. Mereka punya perjalanan bisnis. Ya, penggaweane dagange nang ndi? Nek musim dingin nang Yaman. Ngidul, nek cara mriki ngidul nang ndi? Nang Malang. Ya gitu. Cuma kene Malang itu kan jaraknya kecideken. Ya, jaraknya jauh. Nah, kalau musim panas itu bisnisnya perjalanannya ke Syam, Damaskus, ngalor. Ngalore nek ndugi Mekah, nek ngalore nek ndugi Mekah 1500 kilo nek ndugi Mekah. 1500 kilo pundi? Lampung ya. Tutuk Lampung ya. Liwat tutuk di Kayu Agung kono. Ya, Kayu Agung ya. Kira-kira 1500. Saya pernah ke sana itu. Sudah mau masuk Palembang itu kira-kira. Sudah. Itu perjalanannya. Ya. Nah, perjalanan sepanjang itu bawa onta itu mesti ada tempat untuk rest area istirahatnya. Istirahatnya kalau dibuat ya kira-kira ke Madinah dikurangi 350 kilo nek teko Mekah. Ya, ke Badar maaf. Dikurangi 350 kilo, 1000 kilo. Kira-kira sampai Semarang itulah, gitu loh. Badar, ngono kira-kira. Nek Semarang itu Badar misalnya, nek Palembang itu Syam misalnya, nek Sidoarjo itu Mekah misalnya kan perjalanannya ngono ya. Maka Madinah niku daerah sing dhuwur pundi? Wonosobo kira-kira ngene nggih. Ah, daerahnya gitu. Enggak terlalu jauh, cuma 2 hari perjalanan, 150 kilo. Onta itu perjalanannya 2 hari 3 malam gitu. Nah, itu Nabi Muhammad SAW mau nyegat orang Mekah yang baru pulang dagang dari Syam, dari Damaskus. Gara-gara apa? Gara-gara biyen donya bronone wong Islam sing hijrah iku digawe royokan nang Mekah niku. Ngoten lho. Kan hijrah, ditinggal hijrah, nang Mekah diganggu, diriwui, ya dipressure, nek cara mriki dipersekusi kan gitu ya. Akhirnya hijrah, harta bendanya ya dijukui kan gitu ya. Maka Abu Sufyan yang mengadakan perjalanan ke mana? Syam untuk dagang, kate mule ngoten lho, mau pulang. Dari Syam mau pulang ke Mekah, mesti mampir Semarang. Mesti mampir Badar, gitu loh. Nabi posisinya 2 hari perjalanan dari Badar. Dicegat ceritane ngoten. Cuma sing teko adoh niki nggih gak kalah pinter. Sadurunge mulih karena ini perjalanan bisnis sing digawa niku kontainer sanes napa tank tempur ngoten lho.
Yang dibawa itu bukan bedil, tapi barang dagangan. Sudah tahu akan, wah iki kira-kira dicegat, iki cedek Madinah liwati mesti kok rest areae kono mesti dicegat. Maka nelpon cara mriki, nelpon sing nang Mekah ngasih kabar dulu. Engko nek aku kira-kira tutuk Badar sampean ewangi. Akhirnya dari Mekah itu Abu Jahal Abu Lahab bawa pasukan. Pinten jumlahe? Itu yang sedang dicari Nabi. Nabi yo pinter Nabi. Iki mesti ono bala bantuan. Akhirnya kirim mata-mata. Kirim mata-mata kemana? Badar. Nek cara sakniki nggih, nek kate ono presiden teko nang satu kota, ya intele wis teko dhisik gitu. Engko ono musuh, ono apa gitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditangkaplah satu orang tukang ngasih makan minum onta, orang Mekah. Tangkap, diinterogasi oleh sahabat, nggak berhasil, diinterogasi Nabi. Nabi tanya berapa jumlahnya yang dari Mekah, langsung dicongklok. Wah, kathah iku piro? Mboten semerap hitungane. Wis sedina dalam perjalanan mereka itu makan habis berapa? Sehari mereka sembelih 9 sampai 10 ekor onta. Satu ekor onta itu untuk satu hari makan cukup untuk 100 orang. Kari ngepingno Nabi, oh berarti jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Bener jumlahnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kan pengumuman, wis interogasi kan wis seru Nabi. Pasukan hanya yang menginterogasi yang tahu kan gitu. Nek umpama iki ru ya apa? Ya mesti balik. Karena itulah sebagian orang-orang munafik itu balik. Muhammad ini ternyata gak ngejak untung, ngejak buntung iki. Orang munafik seperti Abdullah bin Ubay kan karepe melok niku cek napa? Cek iso ngeroyok bondone Abu Sufyan mau. Itu dalam sebuah, ini saya hitung kalau tidak salah hitung, pokoknya nilai harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu 15 miliar pada waktu itu. Mulai teko Syam itu. Wong munafik ya kepingin dolek niku. Ngerti nek wong Mekah niku ternyata juga memberi bala bantuan. Sampai ada interogasi begitu. Ya murang-muring Muhammad gak ngejak. Iki mang gak ngejak enak-enak, ngejak perang ngeru, ngejak perang gak budal. Akhirnya sebagian orang pulang, itu ya. Itu. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah tahu informasi itu, malamnya mimpi. Jumlah ini sudah dekat Badar, malamnya mimpi ini tadi. Mimpinya berapa? Mimpinya sedikit, ojo gopo titik. Nah, begitu. Percaya ngipi apa percaya hitungan? Percaya ngipi karena ngipi itu wahyu. Gitu. Allah tahu kalau ditampakkan dalam mimpi Nabi sesuai jumlahnya. La fashiltum wa la tanaza'tum fil amri. Ya, gitu. Terus apa? Di ayat berikutnya Allah mengatakan, ketika ketemu juga begitu, cocok karo mimpi ini. Sahabat Nabi itu pun semangat punan, ketemu nih semangat. Wah, titik semangat, gak masalah gitu ya. Titik. Nah, ketika hari ketemu di Badar juga kelihatan ditampakkan oleh Allah sedikit. Wa id yurikumuhum idzil taqaitum. Ingatlah ketika Allah menampakkan kepada kalian semua, bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Kepada kalian semua umat Islam, pasukan Nabi, hum tentang jumlah mereka, id iltaqaitum, ketika kalian bertemu di Badar. Pun ketemu toko adok, ketok titik pisan. Semangat. Kalau Allah bisa menampakkan yang banyak menjadi sedikit, yang sedikit bisa banyak atau enggak? Ya iso ae, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebaliknya. Wa yuqallilukum fi ayunihim. Allah memberikan pandangan orang-orang kafir Quraisy bahwa jumlah kalian juga sedikit hati. Sing titik delok sing akeh ketoke titik, sing akeh delok titik ya titik. Wis padha semangate. Ya kan? Nanti dalam tafsir-tafsir disebutkan orang-orang Quraisy ketika perang niku kathah sing kelilipen. Kelilipen, kalah mergo kelilipen. Jadi
debu berterbangan. Pertama kalahnya ketika 1 lawan 1 kan gitu ya. Ali bin Abi Thalib maju menang kan gitu ya. 1 lawan 1. Tapi ketika perang juga begitu. Iku sing pasukan orang Quraisy itu podo kelilipan. Masya sewu podo kelilipan. Maka dari situ kemudian menangnya umat Islam. Maksud saya, skenario ini bisa sekali untuk diurai oleh Allah Subhanahu wa taala, didudunno iku iso. Apa kok menang apa sama apa kok 5 iku ana prosese ngoten lho. Dari situ muncul hikmah. Meskipun tidak semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses tawar-menawar itu biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dongane tahiyat itu juga doa ketika Allah Subhanahu wa taala ketemu Nabi di Sidratul Muntaha. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Salam hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngomong? Nabi. Dan semua doa, semua keberkahan jawabnya Gusti Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera juga bagimu wahai Nabi. Engko ana takon iki donga kok digawe. Jadi Nabi nggak mau sendirian. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nggih pun kula tok salam kepada kami dan kepada hamba Allah yang soleh. Engko nek digoleki kok donga kok nyang-nyangan, enggak begitu. Jadi selama dalilnya sahih, ya ada informasi yang rinci, skenario Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan itu mengandung hikmah-hikmah. Kalau mau menggugat tentang keganjilan hadis tentang apa? Isra Mi'raj, itu juga begitu bisa. Isra Mi'raj itu Nabi ditampakkan surga dan neraka. Engko ana sing takon, surga dan neraka dan juga penghuninya kebanyakan kaum perempuan misalnya. Penghuninya itu kalau surga itu orang-orang miskin. Pertanyaannya, pun enten sing mlebu ta? Ngono kok. Iki mergo gak iso ae, gak ngerti. Dia berbicara dari sudut pandang manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita, Nabi Muhammad SAW bercerita menggunakan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Niki kula terusno, mungkin sebagian enten sing mumet mungkin. Bingung. Ngeten lho. Waktu niku mboten padha. Waktu niku mboten padha. Waktu dunia sing kula jenengan gawe niki 1 hari 24 jam. Berdasarkan apa? Berdasarkan bumi menghadap dan membelakangi matahari. Ngedep srengenge nek khusus yang di Katulistiwa, ngedep srengenge ya kira-kira pinten jam? Mulai jam 6 sampai jam 5 sore misalnya, ngedep srengenge siang kan gitu ya. Nanti agak gelap, sampai gelap berarti membelakangi matahari. Sakniki posisi bumi ada di nomor berapa di antara planet? Ngoten. Itu waktunya 24 jam. Lah nek sing nang Pluto kira-kira sedinane niku pinten? Nah, ngoten. Jarine nek biyen sing gampang-gampang mawon, nek biyen sekolah niku kan planet terjauh Pluto, meskipun nanti ada lagi yang jalur. Sing gampang-gampang. Pluto sing paling adoh, ukuran sedinane pinten? Mungkin ratusan, mungkin ribuan kali lipat ukuran bumi satuan waktunya. Ngoten lho. Nabi mek tutuk Pluto napa tutuk Sidratul Muntaha? Satuan waktunya berapa? Ya, sampean nate muter gir nih. Gir sepeda sing akeh, nggih. Nggih. Nek gir gede diputer sak pancalan ngene. Nek gir gede, burine cilik, dipunter sak pancalan. Iku pun adoh. Nek hitungan perbandingan girnya dibuat lebih kecil, ngarep gede, buri gede. Muter ping 5 sik kait muter ban ping. Kan ngoten ya? Satuan waktunya enggak sama.
Gitu loh. Kita itu satuan waktunya itu satuan waktu yang sangat sebentar. Umpama gir iku gir gede ketemu gede, ngoten lho. Gir ngarep gede ketemu gir mburi sing gede. Sik kain ngene, gitu ya. Maaf, kebalik. Kita itu kecil gitu ya. Kene muter balik-balik. Bagi yang besar itu muter sedikit saja gitu loh. Bagi Allah Subhanahu wa taala akhirat niku pun mari. Kiamat itu sudah selesai. Dibaca surat An-Nahl ayat 1 itu. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu untuk memudahkan terjemahan, sudah pasti datangnya hari kiamat. Kalau pakai terjemahan asalnya dalam ilmu bahasa, ata amrullah, amrullah itu perintah Allah itu hari kiamat. Kalau menggunakan tata bahasa Arab, terjemahan aslinya sudah datang hari kiamat. Fala tasta'jilu, jangan kamu minta disegerakan. Lho, jarene pun teko. Kok aja oleh disegerakan? Pun teko kangge Gusti Allah. Buat kita belum. Cak Madris, sampean budal nang Darjo Cak Madris. Nggih, iki sampean gawe sepeda motor kula. Sing siji Mbak Jam, kan budal Mbak Jam. Nututi Cak Madris, gawe apa mlaku wae. Waktune padha. Waktune misale 5 menit. Mbak Jam tutuk endi 5 menit, Cak Madris tutuk endi 5 menit. Ngaten. Satuan waktunya enggak sama. Nabi Muhammad SAW kalau sudah Isra dan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada di lintasan waktu yang berbeda. Jadi wis ketok surga dan neraka. Karena bagi Allah itu sudah selesai, wong wis muter kabeh. Waduh, mulai bingung ya Cak Madris ya. Mula mangkane nek tak terus bingung sampean. Sakai kula kei contoh sing rada gampang. Nah, sampean tak jak hitung-hitungan waktu ngene bingung. Bagi Allah tuh kiamat sudah selesai, bahkan sapa sing mlebu swarga niku wis seru, sing mlebu neraka wis seru. Ya. Wis seru. Padha karo kula nyebut merek nggih, padha karo pabrik Philip lampu. Jari pabrik Philip iki lifetime sekian ribu jam. Gurung digawe kok iku lak sampean gurung digawe. Sing gawe kuwi seru. Gak mungkin luwih teko iku. Aku iku seru gawe niku sak pira iki kok suwene pira iku seru. Gorong sik talah iku sampean. Wong sampean jenenge gak melok ngitung, gak melok gawe. Ngoten lho. Ngapunten, kita itu sudah diciptakan, sel-sel kita itu semuanya sudah wis ana umure. Pak Samiono sele jumlahe sekian puluh triliun ya, sekian triliun, 7 triliun kata ahli DNA itu. 7 triliun niku umur sele iku sakmene wis seru umure pira iku seru Gusti Allah. Cuma kan gak dibuka kabeh, nek dibuka kabeh mari aku kan umure sakmene wis umpama diinformasikan semua, selesai semua itu. Gak usah lapo-lapo menungso. Kita itu nggak diberitahu supaya Allah kemudian menghitung amal kita itu, gitu loh. Kalau kita itu sudah dihitung kabeh pun tak lah. Makanya masalah apa jenis? Masalah COVID-19 kita itu cuma berusaha. Ini masalah hitungan iki kena gak kena, sing mari vaksin kena maneh, sing pun ta iku kok gak usah diomong ngoten iki. Enten sing kena balak-balik ya sik selamat ae, ana sing keserempet titik langsung meninggal kan gitu ya. Lah iya iku kait keserempet rong dina wis gak ono. Ono sing isoman sampai sak bulan. Ono sing kena ping 3 tapi ini gak apa-apa. Sudah encene umur sele sik ono ngoten lho. Tapi nek sing diomongi iku kabeh ya semua sudah ada itu, engko sampean gak lapo-lapo. Gak ono dokter, gak ono kan gitu. Gak ada usaha. Karena itu tidak dijelaskan semuanya. Nah, kalau ada yang dijelaskan, proses tentang ibadah sholat 5 waktu ini dijelaskan, ya kita ngambil hikmahnya gitu.
skenario bagi Allah selesai kabeh. Gitu. Jadi itu menjawab pertanyaan niku wow. Mas Ilung wow. Jadi begitu memang. Nah, kita itu sekarang menempatkan hadis Nabi, sunnah Nabi itu harus ya kurang lebih dari sisi apa namanya? Dalilnya sama dengan Al-Qur'an kalau dia sahih. Dan tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an, itu tidak ada. Kalau ada pasti memahaminya salah atau pasti ada masalah tentang validitas atau kesohihannya itu ya. Mesti saling mendukung. Nah, memahami tentang ibadah sholat tadi yang 5 waktu kok 5 waktu dan sebagainya, terkait dengan itu, kalau itu penjelasan Nabi dan itu sahih, selesai sudah. Jadi ketika menghadapi apa namanya sesuatu, kita tuh harus punya dasar keilmuan. Podo karo dokter niku lho nek gawe perhitungan niku lho, Mas yo sakjane iku kira-kira, tapi karena dia punya teori dasar, iso yakin kok. Meskipun di belakang yakinnya muni, mungkin nek 3 dina gak waras sampean balik maneh, kan gitu ya. Gitu. Tapi yakin gitu. Dasarnya ada dan kita yakini, kita pakai gitu. Nah, umat Islam itu harus tahu hierarki tentang dasar ajaran ini. Gak iso hanya berdasarkan wong biyen-biyen, gak iso wong biyen-biyen. Nek gak ono dalil Al-Qur'annya. Pun maneh napa hidup yang rumit niki lho napa jenenge HP ini lho. Niku nek gak ono buku panduane gak iso diapa-apakno ngoten. Iso sampean ngoperasino. Nggak bisa. Nah, hidup ini pasti ada panduannya dan itu Al-Qur'an sudah selesai. Tapi panduan Al-Qur'an itu selesai secara sistem. Pelaksanaan di lapangan niku kudu ono sing jenenge sales service, bagian melayani nggih, sales niku lho. Nggih, nek maca dhewe mboten saged kula. Saya sampean contohno ya apa? Sampeyan nek tuku niki lho. Tuku HP lho nang counter kan ngoten ya. Sakjane kan panduan tok wis cukup. Tapi nek bagi kita yang belum pernah menggunakan, mesti jaluk saya Mbak, sampean contohi dhisik Mbak, buka gawe Google ya apa Mbak, buka gawe iki ya apa Mbak. Maka sales service-nya Nabi itu kayak begitu. Nabi sing niki ya napa? Ha dituturno. Nabi sing wajib ya napa? Niki dituturno. Ngoten lho. Itu posisinya. Nah, ketika pulang mboten enten sales service, akhirnya takon wong sing ngerti nek enten problem wis mari dijelasno ana buku panduan itu tuh omah bingung maneh iki mang ya apa mbukake karo sampean Cak Matris karo akhirnya takon Cak Matris takon sing rada pinter. Itulah fungsinya ulama ngoten lho gak iso nambahi tapi napa istilahnya ngekei solusi sama kayak apa namanya proyektor ditaruh di atas remote hilang, buku panduan gawe remote, nek gak ono remote didudul tangan. Lho kadung ono ndukur. Lah sing wong pinter iki lho ambek godhek iso ngono. Tapi nek sing gawe godhek arek cilik ya kira-kira gak didudul tapi dikeplak. Kan ngoten ya. Kula cara mriki. Dipukul ya susah. Kan gitu ya. Fungsinya ulama itu begitu. Podo-podo menggunakan alat, kalau gak ngerti ya bisa merusak. Itu fungsinya ahli, fungsinya ulama begitu. Podo-podo ono hadise, ono ikune sampean ngartenine sembarangan ya untuk iso. Itu gitu ya. Tapi secara prinsip semua orang bisa menjadi faham, faqih, setiap orang. Tapi tidak bisa menggantikan sales resmi. Sak pinter-pintere sampean nek musuh montir resmi kalah. Ya, sepeda motor servis ning gone bengkel biasa. Enten rusake sampean gawa nang gone bengkel resmi iki salah iki. Ngoten. Masih jare pinter. Begitu. Artinya sepinter-pinternya ulama nek musuh Nabi wis gak iso. Begitu posisi Nabi itu posisi resmi. Gitu. Baik. Saya kira demikian. Nanti kita bahas tentang
waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat di pertemuan akan datang. Tadi baru fardu-fardu sholat. Karena belum masuk waktu-waktu sholat, fardu-fardunya hanya masih bunyi tentang 5 waktu. Belum bicara apa saja, meskipun kita semua sudah tahu. Ya, jarene wong Jawa Islam iku napa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Wong Jawa kirangan kok iso. Mas Ilung sing dudu wong Jawa iku gedhe-gedhe iso ae wong Jawa. Isya, subuh, zuhur tadi lohor, asar, maghrib gitu ya. Baik, insya Allah di pertemuan akan datanglah kita fokus langsung ke waktu-waktu sholat. Di sana nanti kita akan tahu waktu sholat itu mana yang awal, mana yang akhir, mana yang utama, mana yang pilihan, mana yang makruh, bahkan mana yang haram. Gitu nanti ada waktu-waktu itu terbagi menjadi beberapa kategori. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.